filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, sophia berarti pengetahuan, kebijaksanaan, dan hikmat. Jadi secara etimologis, filsafat artinya cinta akan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ada empat cara mendefinisikan filsafat. Yang pertama, aspek wonder atau keheranan. Aspek ini mempelajari filsafat karena ada rasanya kagum, takjub, heran, dan menimbulkan rasa ingin tahu atau kekhawatiran akan sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua, aspek wisdom, kebijaksanaan. Aspek ini mempelajari filsafat karena mencari esensi dari suatu kebenaran dan mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan budinya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, sehingga bijak menilai diri sendiri dan bijak dalam memutuskan sesuatu masalah, sehingga terciptanya keharmonisan atau kedamaian dalam suatu masalah. Yang ketiga, aspek truth atau kebenaran. Aspek ini mempelajari pertimbangan kebenaran yang hakiki, yang artinya sebagai sesuatu yang benar yang melalui pertimbangan berpikir agar sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang terjadi. Yang keempat, proses yang dinamis. Proses ini mempelajari filsafat berawal dari runtutan masalah, opini-opini terus-menerus sampai memperoleh jawaban. Yang berikut pandangan para ahli tentang filsafat. Yang pertama, Plato. Plato memandang tentang keheranan dan kekhawatiran berasal mula pengetahuan. Yang kedua, Cicero. Filsafat adalah kecintaan kepada kebijaksanaan. Jadi Cicero memandang kebijaksanaan publik harus diperhatikan moralitas dan etika. Yang ketiga, Aristoteles. Pengetahuan akan kebenaran dapat diperoleh dengan sulit, tetapi di sisi lain juga mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena tidak ada manusia normal yang tidak mengetahui sesuatu yang benar. Yang keempat, Epictetus. Proses yang dinamika. Awal dari munculnya filsafat adalah adanya konflik atau masalah opini. Kegunaan filsafat yang pertama, agar kita memiliki pemahaman yang benar dan mampu memberikan keputusan atau pilihan hidup cerdas sebagai individu. Yang kedua, membantu kita dalam upaya untuk berpikir dalam bentuk yang umum dan jalan sistematika dari segala sesuatu dalam alam semesta tentang keseluruhan dari keadaan yang terjadi. Dalam kekristenan, filsafat merupakan upaya manusia memahami makna, panggilan, dan arti dari kehidupan. Yang ketiga, filsafat Kristen dan dunia. Filsafat Kristen adalah sebuah pengembangan dari filsafat yang berkarakteristik berasal dari tradisi Kristen. Kristen percaya bahwa semua pertanyaan atau sumber kehidupan diajarkan oleh Alkitab. Yang dunia adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti alam, manusia, dan kita di dunia ini. Sebagai manusia, kita hidup di dunia ini untuk memperjuangkan iman percaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia, perbedaan filsafat kekristenan dan dunia. Dunia hanya bersifat sementara. Dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Bahwa kita manusia berada di dunia ini hanya sementara. Jadi, apapun yang kita lakukan, pasti kita akan kembali kepada pencipta kita, kekal. Bahwa keberadaan manusia tidak bersifat sementara di dunia, tetapi juga kekal di alam lain setelah kematian. Berkembang. Filsafat dunia dianggap sebagai ilmu disiplin yang terus berjalan seiring berkembangannya zaman dan pendapat doktrin-doktrin yang berbeda. Sejalan sejarah kekristenan. Dalam kekristenan mengajarkan bahwa ajaran-ajaran agama harus sejalan dengan sejarah dan tidak dapat diubah atau diperbaiki, yang bertentangan dengan dunia, sejarah, dan dapat direvisi. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan dunia sejarah dapat diperbaiki seiring dengan berjalannya zaman.
sejalan sejarah, kekristenan mengajarkan bahwa ajaran-ajaran agama harus sejalan dengan sejarah dan tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Yang berikut dapat direvisi: biblical, permanen, natural, supernatural, rasional, dan teistik.